Perjalanan kasus Luhut dan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti memasuki babak baru. Seteru antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini keduanya dilaporkan oleh Menko Luhut. Awal perkara ini berawal dari percakapan antara Haris Azhar dan Fathia dalam video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Video itu berjudul "Ada Lot Luhut di Balik Relasi Ekonomi OPS Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Luhut sempat membantah tudingan tersebut. Dia dan tim pengacara juga sudah 3 kali melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fathia. Dalam somasi tersebut, Luhut menuntut permintaan maaf dari keduanya. Namun demikian, permintaan itu tak dipenuhi hingga akhirnya Luhut melaporkan Haris dan Fathia ke polisi. Menurut Zulfan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Haris dan Fathia dengan status sebagai tersangka pada Senin 21 Maret 2022. Dalam video tersebut keduanya menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Pembicaraan ini sendiri berangkat dari laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua. Kasus Intan Jaya yang dilakukan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Tren Asia. 2 dari 4 perusahaan itu, yakni PT Freeport Indonesia, PT FI, dan PT Madinah Kurata Ain, PT MQ adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut. Setidaknya ada 3 nama aparat yang terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiat Tampo Bulon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut. Laporan Luhut terhadap Haris dan Fathia dibuat di Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Luhut mengatakan dirinya memutuskan untuk lapor polisi karena pernyataan Haris dan Fathia ini dinilai sudah menyinggung nama baik dan keluarga. Selain melapor, Luhut juga menggugat Haris Azhar dan Fathia senilai 100 miliar terkait tudingannya. Menurut Junifer, uang 100 miliar itu rencananya diberikan kepada masyarakat Papua bila gugatan itu nantinya dikabulkan hakim dalam persidangan. Gagal dimediasi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kepolisian sedianya pernah menjadwalkan mediasi antara Luhut dengan Haris dan Fathia. Mediasi pertama dijadwalkan pada 23 Desember 2021 dan mediasi kedua pada 6 Januari 2022. Namun mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak kunjung bertemu. Alhasil, penyidik melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada 6 Januari 2022. Namun di kala itu, status Haris dan Fathia masih sebagai saksi. Sempat dijemput paksa pada Selasa 18 Januari 2022. Lalu Haris dan Fathia sempat dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya. Peristiwa penjemputan paksa Haris dan Fathia diungkap oleh Wakil Koordinator Kontras Rifan Anandar. Rifan mengatakan sebanyak 5 anggota polisi datang ke kediaman Fathia sekitar pukul 7.45 WIB. Pada waktu yang hampir bersamaan, 4 anggota polisi mendatang ke kediaman Haris. Namun, baik Haris maupun Fathia menolak dibawa ke polisi. Haris dan Fathia menepati janjinya. Mereka mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang dan diperiksa untuk kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan keduanya. Jadi tersangka pasca penetapan statusnya sebagai tersangka. Haris Azhar angkat bicara. Dia menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan dalam video YouTube adalah kebenaran. Haris juga menganggap penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan sebuah kehormatan. Bahkan Haris berpandangan penetapan dirinya sebagai tersangka adalah fasilitas yang diberikan negara kepadanya karena sudah mengungkapkan sebuah fakta. Sementara itu
itu, kuasa hukum Faris, Nurholis Hidayat, memastikan kliennya dan Fathia akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Senin 21 Maret 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini. Nurholis menuturkan berdasarkan surat panggilan yang diterima, Haris akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 WIB. Setelah itu Fathia akan diperiksa pukul 14.00 WIB. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast ini karena ada berita-berita menarik setiap harinya.